Bukan, dimatiin, matiin. Halo, tes. Bisa masuk nggak ya? Bisa dengar suara saya? Iya, kadang sinyal internet saya ini yang bermasalah. Bisa dengar ya? Tes lagi ya, tes. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Sambil menunggu yang lainnya seperti biasa, siapkan dulu bukunya. Jadi malam hari ini yang perlu kalian siapkan adalah eh, buku, seperti biasa buku paket kalian, buku pegangan kalian, kemudian ballpoint, kemudian snack seadanya, bisa makan besar, bisa kopi, bisa susu, ya, atau apa ya, hmm, bantal, guling, atau kursi, ya, senyaman kalian ya untuk belajar pada malam hari ini. Gimana? Di tempat kalian pada hujan nggak? Oh, ada yang makan mie ayam. Saya kepengen mie ayam juga ini. Ya, mohon maaf agak sedikit terlambat karena baru pulang kerja juga. Tadi juga hujan, terus persiapan kok internetnya bermasalah lagi gitu ya biasa. Di asrama kena banyak yang menggunakan, jadi agak sedikit terkendala dengan apa namanya koneksi internetnya. Karena perlu kalian tahu, saya pakainya internet kabel. Jadi kalau Wizik itu harus masuk dengan WiFi. Sedangkan di lantai 4 di kamar saya itu nggak sampai wifi-nya. Jadi kalau pakai LAN kabel internet itu biasanya nggak bisa masuk gitu. Jadi harus dipancing dulu dengan sinyal wifi. Tapi mohon maaf nanti kalau misalnya di tengah jalan kok agak putus-putus gimana gitu, jadi nanti bisa saya pancing lagi dengan wifi internet dari HP. Iya ini kalau ramalannya sih hujan terus sampai hari Senin besok. Ya, semoga tetap dijaga ya walaupun kalian kerja, tetap semangat, kerja juga jangan lupa makan, kemudian yang bergizi, jangan lupa istirahat. Ini baru ada yang masuk baru 9, yang lain kemana ya?
Waalaikumsalam Mbak Siti Nuraini, silahkan masuk, silahkan duduk sambil menunggu yang lainnya, baru ada 9 yang masuk. Oh masih sibuk ya? Kalau malam minggu seperti ini, kalau kelas saya sebelumnya ada kelas lagi nggak? Oh nggak ada, jadi ini kelas cuma satu-satunya. Oh gitu, waduh semangat sekali ya. Jam setengah 10 kita mulai, tapi nggak ada kelas ya. Oh Sabtu itu Sabtu jatah saya sendiri ya. Oke oke oke. Ini email apa ya? Mbak Siti Nur ini ngirim email saya. Kok nggak ada email yang masuk ya? Sebentar, saya cek di HP. Oh, yang tanya masalah blog. Ini baru saya baca. Mohon maaf, karena biasanya ada notifikasi, tapi tidak ada notifikasi. Oh, oke, nanti saya balas ya di Gmail ya. Sekarang kita belajar dulu. Udah siap dengan bukunya masing-masing? Suara saya jelas ya? Ada yang masih keganggu dengan koneksi internetnya? Oke. Hmm, baik teman-teman sekalian, sambil menunggu yang lainnya, ini baru ada 10 attendee atau siswa yang baru masuk. Jadi tidak apa ya, kita sekarang sudah mulai menunjukkan pukul 10, jadi kita masih ada sisa waktu 60 menit. Mudah-mudahan waktunya cukup sambil menunggu yang lainnya, mungkin masih ada di jalan atau masih mengurus pasien atau masih bekerja di dapur atau dan di mana. Mudah-mudahan cepat selesai dan bisa masuk kelas. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Jadi kelas kita buka. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat mengikuti kelas IPS lagi. Selamat masuk di kelas IPS lagi. Silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Kita fokus, serius tapi santai, tapi tidak terlalu serius. Silahkan kalian bisa sambil tiduran, bisa sambil dengerin musik, tapi jangan apa namanya, jangan terlalu keras-keras, fokus dengan suara saya. Jadi nanti kalau misalnya diskusi, kalian bisa langsung jawab apa yang saya tanyakan, gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum belajar kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, mudah-mudahan dengan dibacanya doa kalian tadi malam hari ini tambah semangat, bisa menyerap ilmu dengan baik, ilmunya nanti bermanfaat, walaupun tidak seberapa yang kita pelajari pada malam hari ini, tetapi insya Allah kalau kalian sungguh-sungguh, kalian semangat, sekecil apapun itu akan membawakan manfaat di kemudian hari ya, akan membawa manfaat bagi kita semua. Ya,
Rencana saya malam hari ini kita akan pendalaman materi, karena kebalikan ya, seharusnya pendalaman materinya kemarin, tetapi kemarin sudah saya apa namanya kebut materinya, bab 4 sudah selesai. Jadi konsep ilmu sejarah serta sejarah kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia sudah saya sampaikan, sudah selesai. Jadi saya balik jadwal untuk hari ini, kita akan pendalaman materi, jadi tanya jawab serta diskusi. Akan membahas soal-soal terkait dengan bab 4. Tapi teman-teman sekalian masih ada kelupaan tuh, sebenarnya kemarin masih ada subbab E yang belum saya jelaskan, tapi nggak masalah, saya belum menyiapkan materinya, tetapi kalian bisa buka materinya pada halaman 70. Jadi di situ disebutkan adanya peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, silakan sebelum kita mulai untuk pendalaman materi, silakan buka halaman 70 terlebih dahulu. Itu ada subbab pokok bahasan E, yaitu peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Dan untuk rekamannya, mohon maaf saya belum sempat upload. Nanti seperti biasa ya, saya rapel untuk upload materinya pada besok pagi. Malam ini akan saya kompres dulu filenya. Oke, sudah ketemu ya halaman 70? Ya, halaman 70 yang subbab E itu adalah peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, alinea pertama itu dibuka dengan pertanyaan. Nah, siapa di antara kalian yang pernah berrekreasi di Candi Prambanan? Ayo, siapa? Siapa yang pernah datang ke Candi Prambanan? Mbak Sumarni sudah pernah ke sana ya? Tahun kapan itu? Ada yang belum pernah ke sana? Nah, itu perlu tuh, wajib ke sana ya. Ada yang belum pernah juga. Wah, tahun 93 udah lama sekali ya. Sekarang udah tahun 2014. Kita 20, hampir 20 tahun yang lalu ya, Mbak ya. Udah, iya, udah lama sekali. Ya, at least sudah pernah ke sana ya. Mas Dharma 2015 ini. Ah, masa? Oh, belum pernah. Ya, maksudnya rencana tahun 2015 ini ya. Oke, ya. Bagi yang sudah pernah ke sana atau yang belum pernah ke sana, mungkin dulu pernah mendengar cerita atau kolosal, atau pernah melihat film, atau pernah membaca sejarah, atau mendengar cerita-cerita dari teman atau cerita dari orang tua atau simbah-simbah yang dulu tentang siapa yang membangun Candi Prambanan. Nah, kira-kira siapa yang membangun Candi Prambanan? Pernah nggak dengar cerita kolosal terkait dengan Candi Prambanan itu sendiri? Ada yang tahu?
Ini sangat sekali terkenal dongengnya. Bandung, ya, Bandung Bondowoso. Iya, betul sekali ya. Jadi Candi Prambanan itu dibuat, jadi menurut ceritanya, dulu yang membuat itu adalah Bandung Bondowoso. Tetapi tidak hanya Bandung Bondowoso saja yang membuat, tetapi dia membuat berdasarkan bantuan dari ya lelembut lah, bisa dibilang lelembut, setan atau ya jin dan sebagainya, untuk meminang Roro Jonggrang, karena Roro Jonggrang meminta si Bandung Bondowoso untuk membuatkan 1.000 candi dalam satu malam. Nah, untuk itu dari berdasarkan cerita kolosal bahwa Candi Prambanan itu yang membangun adalah Bandung Bondowoso yang dibantu oleh jin. Nah, perlu kalian tahu bahwa Candi Prambanan itu merupakan salah satu peninggalan agama Hindu yang ada di Jawa Tengah. Jadi, kalian perlu ingat bahwa nanti akan uh, kalian temukan bedanya antara Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kalau Candi Prambanan itu adalah peninggalan agama Hindu yang ada di Jawa Tengah. Agama Hindu dan Buddha itu masuk di berbagai tempat di Indonesia melalui berbagai jalur, antara lain jalur pendidikan, jalur perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, agama Buddha ternyata berkembang terlebih dahulu, bahkan untuk beberapa waktu Indonesia atau dikenal dengan Kerajaan Sriwijaya yang kemarin sudah saya jelaskan, itu pernah menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan agama Buddha yang bertaraf internasional. Kemudian peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di Indonesia pada umumnya itu berasal dari India. Iya, kemarin uh, sudah saya jelaskan juga, memang banyak dari India. Dari penemuan-penemuan peninggalan budaya tersebut menunjukkan bahwa persebaran Hindu-Buddha hampir meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Peninggalan bercorak Hindu-Buddha banyak terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Jadi pulau-pulau besar di Indonesia itu sudah menjadi tujuan atau sasaran dari persebaran agama Hindu dan Buddha. Peninggalan bangunan zaman kuno yang sampai saat ini pada kita adalah bangunan yang terbuat dari batu. Biasanya memang peninggalan dari agama Hindu dan Buddha itu yang ditemukan sampai saat ini oleh para purbakala atau para sejarawan itu terbuat dari batu dan dari bata saja. Bangunan-bangunan ini semuanya sangat erat hubungannya dengan keagamaan. Jadi ya bersifat suci gitu. Jadi kalau kita biasanya misalnya saja Borobudur, jadi mereka masih menganggap itu adalah tempat suci bagi umat Buddha, atau Prambanan juga sometimes atau kadang-kadang itu digunakan sebagai apa namanya, tempat pemujaan atau tempat apa namanya, sembahyangnya agama Hindu dan Buddha. Bangunan-bangunan lain seperti keraton, rumah, pasanggerahan, dan lain-lain tidak ada yang bertahan dengan perjalanan waktu karena terbuat dari kayu dan bambu. Berbeda dengan candi-candi atau stupa atau apa namanya, prasasti kemarin ya, yupa-yupa yang ditemukan itu terbuat dari batu. Jadi lebih tahan lama. Beda dengan misalnya bangunan-bangunan kerajaan, misalnya keraton kayak gitu ya, atau rumah pasanggerahan, kesinggahan raja pada waktu itu tidak bertahan lama, sehingga mungkin sampai sekarang itu yang masih bertahan itu ya peninggalan-peninggalan besi atau batu-batu pada zaman kerajaan tersebut. Tapi kalau rumah, bangunan karena terbuat dari kayu atau bambu pada saat itu jadi tidak bisa bertahan lama di waktu. Mereka lapuk, kemudian sudah jamuran dan akhirnya tidak bertahan lama, sehingga sejarawan pun tidak bisa mempertahankan apa namanya peninggalan dari peninggalan sejarah tersebut. Nah,
Menjelang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, banyak bangsa Indonesia sudah memiliki 10 macam kepandaian, antara lain gotong royong, bercocok tanam, pertukaran, dan lain-lain. Peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di daerah-daerah Indonesia umumnya berupa ada 6 bangunan atau peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia, antara lain yang pertama seni bangunan. Jadi bangunan-bangunan yang masih mengikuti pengaruh Hindu dan Buddha. Misalnya mungkin rumah, seperti kemarin sudah saya jelaskan, bahwa rumah masih mengikuti misalnya bangunan-bangunan Hindu yang memiliki kasta-kasta, misalnya bertingkat-tingkat, ada unda-undaannya, misalnya ada tangganya gitu ya, seperti itu masih mempunyai pengaruh. Kemudian candi-candi, kemudian adanya pemandian-pemandian, benteng dan gapura. Kemudian peninggalannya berupa seni rupa, kemudian meliputi relief atau cerita-cerita yang dipahat di batu dan patung. Ada peninggalan seni sastra seperti wayang kulit, kemudian apalagi ya, tarian gitu. Kemudian peninggalan berupa agama tadi ya, agama Hindu dan Buddha, tulisan dan bahasa. Zaman dahulu mungkin sudah ada tulisan-tulisan, ada bahasa-bahasa, jadi sampai sekarang masih diwariskan. Dan yang terakhir adalah sistem penanggalan. Ya, setiap agama memiliki sistem penanggalan tersendiri ya. Jadi agama Buddha itu namanya kalender apa ya, Waisa kalau nggak salah. Kemudian agama Islam misalnya, agama Hindu dia punya kalender sendiri untuk menghitung kapan itu hari besar umat Hindu itu sendiri. Jadi ada sistem-sistem penanggalan tersendiri. Ya itu tadi adalah um, tambahan dari materi subbab E di bab 4, yaitu peninggalan-peninggalan agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Masih menyimak kan? Tidak tidur kan ya? Nanti kalau ditinggal tidur, saya hitung apa namanya kalian hutang gorengan saya. Jadi besok pertemuan selanjutnya wajib bawa gorengan ke saya. Kalau saya ditinggal tidur ya. Saya lagi ngidam gorengan ini, bukan wajan. Gorengan, gorengan apa ya? Pisang goreng boleh, bakwan boleh, tahu boleh, tempe boleh. Iya asal, jangan gorengan bata dong. Kenapa? Oh iya, nggak mungkin lah saya bikin soal susah-susah. Soalnya ya dari buku itu. Kalau misalnya kalian mencermati, makanya kalau mengerjakan soal nggak usah terburu-buru. Jadi ketika saya berikan waktu misalnya sehari ya, ya udah. Pokoknya sebelum deadline harus bisa dikumpulkan, nggak harus buru-buru. Misalnya saya mengirimkan sekarang, nanti 1 jam selanjutnya harus dikirim, nggak ya. Soalnya gampang deh nanti. Nanti saya kasih tugas lagi untuk tambahan nilai ya. Jadi sebelum ujian akhir nanti saya kasih tugas. Gimana? Tugasnya gampang kok. Nanti tak suruh nyari apa gitu ya. Minggu kapan ini ketemuannya? Minggu besok. Pada mau kemana? IS itu apa? Oh, mini hal Indoswara. Besok ada ketemuan ya?
Jam berapa ya Mbak ya? Oh, les Mandarin. Oh, oke. Oh, jam 1. Saya besok ada kerja sampai jam 5. Bagaimana nih? Ya sekali-kali ketemu murid-muridnya nggak apa-apa kali ya. Besok yang pada mau ke Taipei berapa orang nih? Oh banyak ya. Jadi intinya sampai Indosuara jam berapa? Nggak, acaranya sampai jam berapa? Oh sampai jam 3. Wah, saya keluar dari kerja jam 5. Mungkin sampai Taipei Main Station. Biasanya kan saya lewat Taipei Main Station tuh. Itu paling sampai Taipei Main Station ya jam-jam setengah 6 kali ya. Kemalaman ya buat kalian ya. Jangan, saya belum ini, sebelum izin sama bos saya. Tunggu di mana? Tunggu di mana? Nggak sampai jam 7 kok. Nanti paling jam jam 6. Sebelum jam 6 saya sudah sampai Taipei Main Station. Di mana? Di Taipei Main Station atau di Hall Indosuara? Di TMS ya. Tapi kan saya belum pernah lihat kalian. Nanti gimana nyarinya? Changhua itu apa? Changhua itu apa? Iya, lambaikan tangan tapi orang sebanyak itu loh. Duh, kok di Taichung? Oke, tak kasih nomor handphone saya ya. Bukannya kemana sudah saya kasih ya di itu. Oh, udah ada yang punya tuh. Besok, tapi line saya itu jarang aktif kok di luar. Nggak ada sinyal internet. Nomor aja ya, 0978 476474. Nih, nomor saya. Besok saya menghubungi siapa nih kalau misalnya saya sampai di sana? Apa langsung ke hall aja ya? Yang bisa aja maksudnya, yang bisa aja. Bawa tulisan kelaton. Gini aja deh, besok besok saya kalau sudah sampai paling setengah 6-an, eh, saya akan menuju ke ini, ke mana, tiketing mesin, tahu nggak ya? Di orang-orang beli tiket tiket itu loh, orang-orang beli tiket mesin di deket situlah. Nanti saya coba ke situ biar nanti kalian carinya gampang. Mana? Biar nanti saya calling lah salah satu atau kalian. Itu mesin tiket di aula. Oh, oke, oke, oke.
Oke, ya nanti kita lanjutin saja. Sekarang kita belajar lagi, dah diperingatin tuh sama Bu ketua. Kalian buka halaman 72. Sudah siap? Buka. Sudah dibuka halaman 72? Oke. Waduh, ini soalnya gampang-gampang ini. Oke, kita mulai dari nomor sebentar. Nomor satu, kita mulai dari nomor satu. Jadi ini nggak ada yang perlu dilompat-lompat ya. Oke, saya siapkan dulu soal halaman 72 nomor satu. Iya, silahkan cepat-cepatan ya. Raja kerajaan Majapahit yang terkenal adalah siapa? Kertanegara, Mpu Sendok, Ken Arok, atau Hayam Wuruk? Yang terkenal loh. Hati-hati. Mana nih yang jawab baru 3? Raja kerajaan Majapahit yang terkenal adalah siapa? A. Kertanegara, B. Mpu Sendok, C. Ken Arok, atau D. Hayam Wuruk? Ayo hati-hati. Kertanegara, Ken Arok, siapa lagi? Mpu Sendok atau Hayam Wuruk? Ayo. Siapa? Pada digantikan ya. Makanya harus teliti ya. Jadi nomor satu, raja kerajaan Majapahit yang terkenal adalah antara A atau D kan ya jawabannya. Kalau Kertanegara itu adalah Raja Singosari teman-teman sekalian. Jadi yang benar itu jawabannya adalah D, Hayam Wuruk. Ya, ya siapa yang jawab D itu benar. Jadi Kertanegara itu adalah raja dari Singosari. Beda loh Kertanegara dengan Kertarajasa. Kalau Kertarajasa itu adalah gelar bagi Raden Wijaya atau raja kerajaan Majapahit, anaknya atau menantunya Kertanegara Raja Singosari. Itu jadi yang benar itu adalah Hayam Wuruk. Karena pas waktu pemerintahan Hayam Wuruk itu Majapahit sangat berjaya waktu itu diapit oleh apa namanya Patih Gajah Mada dan membuat kerajaan Majapahit itu sangat berjaya. Oke ya, jawabannya D ya, setuju ya. Kalian bisa buka di halaman sebelumnya itu ada jawabannya. Sekarang nomor 2. Nah, Ken Arok itu menjadi raja di kerajaan apa? Dia clue-nya ya, Ken Arok ini merupakan cikal bakal
pendiri kerajaan itu. Kemudian dia merupakan raja yang pertama dari kerajaan itu. Ya, Majapahit, Singasari, Sunda atau Mataram? Ada lagi yang mau mengganti jawabannya? Ini malam hari ini sedikit sekali ya yang masuk ya, cuma 12 orang. Oke, kalau tidak ada lagi yang menjawab, jadi nomor 2, Ken Arok itu menjadi kerajaan seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ken Arok itu cikal bakal dan raja pertama dari kerajaan Singosari. Ya, nomor 2 jawabannya B. Nomor 3, kerajaan Majapahit itu letaknya di pulau apa? Sumatera, Bali, Jawa atau Kalimantan? Mudah banget kali ya. Kerajaan Majapahit letaknya di Pulau Sumatera, Bali, Jawa atau Kalimantan? Saya kasih clue. Jadi Majapahit itu terdiri dari dua kata. Maja itu adalah buah buah maja. Jadi sebuah pohon yang memiliki buah maja, dan pahit itu rasanya pahit. Mojo pahit, udah bisa ditebak ya dari bahasa mana kalau gitu. Mojo pahit. Ya, jawaban yang benar untuk nomor 3, kerajaan Mojopahit itu terletak di Pulau Jawa. Ya, kalian benar semua ya. Bentar. C, jawabannya adalah Jawa. Kemudian nomor 4, Raja Jawa yang berperang atau berselisih dengan Kubilai Khan adalah siapa? A. Hayam Wuruk, B. Ken Arok, C. Kertanegara, atau D. Jayanegara. Raja Jawa yang berperang atau berselisih dengan Kubilai Khan. Siapa lu? Sebentar, saya cek dulu juga. Kubilai Khan itu
Ayo, siapa? Raja Jawa yang berperang atau berselisih dengan Kubilai Khan. Yang berperang loh ya, bukan yang eh, membantu. Jadi ada dua di sini. Jadi Kubilai Khan itu dia juga membantu raja di situ. Tapi bukan itu jawabannya. Oke, nomor 4 itu jawabannya adalah yang benar Jaya Katwang. Jadi memang di sini tidak ada jawabannya ya. Yang keempat itu namanya Jaya Katwang. Mungkin D itu ya maksudnya bukan Jaya Negara tapi Jaya Katwang. Tadi benar ya ada yang sudah menjawab Jaya Katwang. Nah jawabannya memang Jaya Katwang. Nomor 5. Moto Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dari kitab apa? Pararaton, Negara Kertagama, Sutasoma, atau Baratayuda. Mudah ini. Kemarin ada buku yang menjelaskan bahwa moto Bhinneka Tunggal Ika itu di buku apa? Negara Kertagama, Pararaton, Sutasoma, atau Baratayuda. Apa? Untuk nomor 5, Moto Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam kitab yang benar adalah Kitab Negara Kertagama. Benar bagi jawaban D. Ya, yang menjawab kayaknya benar semua tadi. Ya, nomor 5 jawabannya adalah Negara Kertagama. Kita lanjut ya, nomor 6. Perang Parekrek adalah perang antara Raja Wirakramawardhana dengan Raja siapa? Perang Parekrek atau yang namanya juga dikenal dengan Perang Saudara itu adalah perang antara Raja Wirakramawardhana dengan Raja siapa? Biasanya kalau perang saudara itu kan namanya hampir sama, yaitu namanya siapa? Clue-nya udah saya kasih tahu tuh. Pokoknya namanya hampir sama.
Hilang lagi. Tes. Ada yang mau jawab lagi? Saya ulangi, perang Parak atau perang saudara, di mana perang itu terjadi antara Raja Wikramawardhana dengan Raja siapa? Cluenya namanya hampir sama. Jawaban untuk nomor 6 yang benar adalah Wirabumi, Bre Wirabumi atau A. Ya, betul ya buat kalian semua ya yang jawab A. Betul. Oke, nggak ada yang jawab. Ada. Maksudnya gimana Mbak Siti Nur Aini? Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sebetulnya? Kita lanjutkan nomor 7. Tokoh yang bercita-cita menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit adalah gampang sekali ini. Dia ada sumpah. Saya kasih clue, dia memiliki sumpah untuk menyatukan Nusantara. Ya, betul ya, Sumpah Palapa. Ya, kalian pasti tahu siapa tokoh manusia ini ya yang mencetuskan ide untuk menyatukan Indonesia Nusantara di bawah Majapahit. Ya, nomor 7, tokoh yang bercita-cita menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit adalah, jawabannya adalah Patih Gajah Mada. D. Ya, yang terkenal dengan Sumpah Palapanya bahwa akan menyatukan seluruh bumi Indonesia di bawah Nusantara itu di bawah Majapahit. Oke, itu tadi sekilas sejarahnya. Sekarang balik lagi nomor 8 ya. Nomor 7 tadi jawabannya D. Gajah Mada.
kita nomor 8 nih balik lagi membahas tentang kitab negara Kertagama yang tadi menjadi semboyan atau moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kitab Kertagama itu ditulis oleh siapa? Empu Tantular, Empu Sendok, Empu Prapanca atau Empu Tanakung? Siapa? Ayo hati-hati. Empu Tantular, Sendok, Prapanca, atau Tanakung? Saya sudah bisa melihat jawaban yang benar tuh. Ya, kalau Empu Tantular itu mengarang buku atau menulis buku atau kitab Suta Soma. Kalau Empu Sendok itu sebentar, saya lupa. Empu Sendok secara dulu. Saya lupa. Kalau pokoknya Empu Tantular itu dia mengarang buku atau kitab Suta Soma. Yang benar untuk kitab Negara Kertagama itu yang mengarang adalah Empu Prapanca. Jadi jawabannya adalah C. Jadi benar Mbak Devita, Mbak Sumarni, Mbak Rani, Mbak Monica, Mbak Via, itu benar. Jawabannya adalah C. Jadi Empu Prapanca. Sebenarnya ada perlu kalian tahu saja sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Jadi ada 7 kitab peninggalan sejarah dan pengarangnya. Kalau kitab Mahabharata itu dikarang oleh Resi Wyasa. Kalau kitab Ramayana itu dikarang Empu Walmiki. Sebentar, hilang jawaban saya. Kalau kitab Arjuna Wiwaha itu dikarang oleh Empu Kanwa. Kalau kitab Asmorondono kemarin itu dikarang Empu Darmaja. Kalau kitab Baratayuda itu dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh kemarin. Kitab Negara Kertagama itu dikarang oleh Empu Prapanca dan kitab Suta Soma itu dikarang oleh Empu Tantular. Begitu. Jadi jawabannya untuk nomor 8 itu adalah Empu Prapanca C. Sekarang kita lanjut nomor 9. Kerajaan Majapahit itu runtuh karena keserangan siapa? Adipati Unus, Kertanegara, Ratu Suhita atau Jaya Bupati. Jadi keluhnya dia adalah merupakan raja dari kerajaan Demak. Jadi dia masih ada hubungannya dengan Demak. Kira-kira siapa?
Ayo, siapa? Jadi kerajaan Demak membantai atau meruntuhkan Majapahit itu dipimpin oleh Adipati Unus. Jadi nomor 9 jawabannya adalah A. Jadi nomor 9 jawabannya adalah A. Benar yang menjawab Adipati Unus. Kemudian nomor 10, Raja Kerajaan Tarumanegara itu siapa? Mulawarman, Aditya Warman, Purnawarman, atau Gajayana? Kerajaan Tarumanegara setelah Kutai. Ada raja yang paling terkenal tuh, siapa tuh kira-kira tuh? Siapa, ayo? Mulawarman, Aditya Warman, Purnawarman, atau Gajayana? Ini yang paling terkenal ya. Jawaban yang benar untuk nomor 10, Raja Kerajaan Tarumanegara adalah C. Purnawarman. Jadi dia raja yang paling terkenal yaitu Purnawarman. Kalau Mulawarman apa? Kerajaan Kutai bukan ya? Iya kan? Kalau Tarumanegara itu Purnawarman. Jadi jawabannya adalah C. Betul sekali Mbak Siti Nuraini. Jadi Mulawarman itu Kutai, kalau Purnawarman itu Tarumanegara. Sekarang nomor 11. Tujuan yang dicapai oleh agama Hindu adalah moksha, yaitu apa? Moksha itu apa? Hilang bersama raga, hilang tak berbekas, terbebas dari dilahirkan kembali, atau terbebas dari dosa. A, B, C, D. Yang mana? Moksha. Mudah ini. Mudah sekali. Ayo, apa kira-kira? Reinkarnasi? Apa? Jadi moksha yang disebutkan di agama Hindu itu adalah salah satu tujuan manusia hidup, bahwa mereka itu benci sebenarnya untuk mengulang kembali hidup. Jadi moksha itu adalah terbebas dari dilahirkannya kembali. Jadi nomor 11 jawabannya adalah C. Betul semua bagi kalian yang menjawab C. Sekarang kita menuju ke nomor 12. Pembentukan kasta dalam agama Hindu itu bertujuan untuk apa? Yang pertama, agar jelas perbedaan antar kasta. B.
agar murni tidak campur aduk antar kasta, C. Agar ada perkawinan dalam satu kasta, D. Untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya. Apa? Mana jawabannya yang benar? A, B, C, D. Agar jelas perbedaan antar kasta, agar murni tidak campur aduk antar kasta, agar ada perkawinan dalam satu kasta, atau untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya. Untuk nomor 12, pembentukan kasta dalam agama Hindu itu bertujuan untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Betul. Bagi kalian yang menjawab D, betul. Sekarang sudah sampai nomor 12. Jawabannya D. Nomor 13. Pada awalnya, Buddha merupakan sebuah agama, tetapi apa? A. Sebuah aliran kepercayaan, B. Paham baru dari agama Hindu, C. Paham baru dari luar agama Hindu, atau D. Aliran yang sama sekali baru. Mudah ini ya, masih ingat ya dulu saya cerita bahwa agama Buddha itu sebenarnya dia ya semacam sintesis dari agama sebelumnya. Jadi jawabannya adalah apa? Ada lagi yang mau mengganti jawabannya? A, B, C, D. Untuk nomor 13, ceritanya begini. Jadi memang agama Buddha itu merupakan sintesis atau dia itu lahir karena suatu paham di mana masyarakat itu tidak suka dengan adanya kasta di agama Hindu. Jadi, jawaban yang benar adalah nomor 13, paham baru dari dalam agama Hindu. Jawabannya yang benar adalah B. 13 jawabannya B. Ya, betul untuk jawaban kalian yang menjawab B. Untuk nomor selanjutnya, nomor 14, dalam konsep agama Buddha, hidup adalah menderita. Hal ini karena ketidaktahuan manusia tentang A. Jalan ke surga, B. Penderitaan, C. Kebenaran yang hakiki, atau D. Sunya rupa. Yang mana?
Yang mana jawabannya? A, B, C, D? Dalam konsep agama Buddha, hidup adalah menderita. Hal ini karena ketidaktahuan manusia itu dengan tentang kebenaran yang hakiki. Jawabannya adalah C. 14 jawaban yang benar adalah C. Nomor 15. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia itu menyebabkan A. Keyakinan dan kepercayaan asli menjadi buyar. B. Keyakinan dan kepercayaan asli tetap kokoh berdiri. C. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dominan. Atau D. Pengaruh Hindu-Buddha membaur menjadi satu dengan kepercayaan dan keyakinan yang telah ada sebelumnya. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia itu menyebabkan A. Keyakinan dan kepercayaan asli menjadi buyar. B. Keyakinan dan kepercayaan asli tetap berkokoh berdiri. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dominan. Atau pengaruh Hindu-Buddha itu membaur menjadi satu dengan kepercayaan dan keyakinan yang telah ada sebelumnya. Yang mana? A, B, C, D. Yuk, yang mana? Waktunya kurang 5 menit lagi. Jawaban nomor 15, kuncinya adalah bahwa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia itu masih mengikuti kebudayaan-kebudayaan asli. Jadi masih mengembangkan kebudayaan-kebudayaan asli. Jadi nomor 15 jawabannya adalah pengaruh Hindu-Buddha membaur menjadi satu dengan kepercayaan dan keyakinan yang telah ada sebelumnya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita bahas satu nomor lagi ya. Pada permulaan abad keempat telah terdapat pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Buktinya apa? A. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam kehidupan sehari-hari. B. Makin lunturnya adat istiadat asli nenek moyang. C. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. Atau D. Makin lunturnya bahasa Melayu. Pada permulaan abad keempat telah terdapat pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Buktinya, penggunaan bahasa Sanskerta dalam kehidupan sehari-hari, makin lunturnya adat istiadat asli nenek moyang, atau penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. Atau D. Makin lunturnya bahasa Melayu. Yang mana? Untuk nomor terakhir, nomor 16, jawaban yang benar adalah Oke, nomor 16 jawaban yang benar adalah
penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. Jadi C. Jadi sesuai dengan penemuan-penemuan benda ya, sebelum kerajaan Hindu-Buddha itu masuk, mereka sudah menemukan prasasti-prasasti dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Misalnya ada Yupa bertuliskan bahasa Sanskerta, atau prasasti-prasasti kuno bertuliskan Sanskerta. Jadi memang tidak hanya di agama Hindu saja yang menggunakannya. Jadi memang sebelum agama Hindu itu eh, masuk, memang sudah menggunakan bahasa-bahasa itu. Oke, ya teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini, sampai nomor 16 dulu. Kalian bisa meneruskan sampai halaman terakhir atau nomor terakhir. Kalau ada waktu kita bisa cocokkan, kalau tidak, ya nanti sebagian dari nomor itu akan saya keluarkan di ujian akhir semester. Ya, tidak jauh-jauh dari sinilah. Jadi kalau misalnya kalian baca, kemudian ya baca-baca aja lah. Kalian bisa jawab sebenarnya dari soal-soal itu dan bisa mendapatkan nilai bagus. Dan saya yakin kalian akan bagus-bagus nilainya. Baik teman-teman sekalian, untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini, belajar kita malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup, alhamdulillahirobbilalamin, kelas kita sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun kecil dan bisa diamalkan ke siapapun yang mengikuti kelas ini ya. Ya, sampai berjumpa besok ya di TMS. Walaupun sebentar, ya kita cuap-cuap lah sebentar besok ya. Ya, sampai ketemu besok teman-teman sekalian. Jaga kesehatan, selamat beristirahat, happy weekend, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.